Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Iftah lana bi rahmatika wa ansur 'alaina khaza'in tamam min hajati ilayhi wa tansallu rabbana. Surah Al-An'am ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina aatainahumul kitaaba wal hukma wan nubuwwah fa in yakfur bihaa haa'ulaa'i faqad wakkalnaa bihaa qauman laysu bihaa bikaafiriin. Ulaika mereka itu para nabi-nabi, para rasul, alladziina aatainahumul kitaaba, itu orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, wal hukma dan hikmah, wan nubuwwah dan kenabian. Fa yakfur biha, maka jika mengingkari dengannya haula'i mereka orang-orang kafir atau itu orang Quraisy, faqad wakkalna, maka kami serahkan dia dengannya kauman suatu kaum laisu biha bikafirin, yang mana mereka tidaklah ingkar padanya. Telah ceritakan daripada kisah para nabi-nabi sebelumnya, di antara keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang banyak Allah telah mengangkat di kalangan keturunan Nabi Ibrahim itu para nabi-nabi menjadi para nabi yang Allah telah memberikan petunjuk pada mereka pada jalan yang lurus. Mereka adalah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka satu kitab. Ada yang diberikan satu kitab, ada yang diberikan daripada suhuf-suhuf, ya. Yang dikatakan ketika seorang sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, berapa suhuf yang Allah turunkan kepada nabi itu? Maka Nabi katakan, Rasulullah katakan ada 100 suhuf, gitu ya. Ada yang diberikan kepada Nabi Syais, ada Nabi Ibrahim, gitu ya. Ada kepada Nabi Musa sebelum diturunkan diberikan Taurat. Kemudian ada 4 kitab yang diturunkan kepada para nabi. Yang pertama adalah kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan terakhirlah kitab Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Wal hukma wan nubuwwah, diberilah kepada mereka ini hikmah, satu ilmu yang manfaat kepada mereka, di sunnah-sunnah para nabi yang Allah ajarkan kepada mereka sehingga mereka amalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, ya. Wan nubuwwah dan kenabian, diceritakan Allah kepada kita di antara nama-nama itu kepada kita oleh baginda Rasulullah SAW dalam kitab Al-Quran ini, ya. Sehingga kita mengetahui paling tidak 25 nabi yang telah Allah kenalkan kepada kita, gitu ya. Walaupun nabi-nabi itu banyak, katakan yang termasuk daripada Rasul, nabi dan Rasul ini ada 313 nabi dan Rasul. Ya, seorang nabi dipilih oleh Allah, dikasih sebagai kenabian, dan juga Allah perintahkan untuk menyampaikan risalah, ya, maka nabi dan rasul kepada umatnya. Ada yang diberikan nubuah saja, kenabian saja, yang diamalkan untuk dirinya.
Jadi seluruhnya jumlahnya, ya, seluruh jumlahnya itu 124.000. Ya. Jadi 313 plus daripada nabi saja, ya, itu semuanya ada 124.000. Ya. Dan yang menjadi penutup terakhir dari seluruh para nabi dan para rasul adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan ada nabi lagi setelah itu. Ya. Artinya apa? Ya, sudah selesai lah. Jadi keadaan apapun daripada jagat raya ini bergantung daripada kita umat nabi ini. Ya. Dan jagat raya ini akan senantiasa dijaga dipelihara oleh Allah selama agama ini masih diamalkan di muka bumi. Selama Islam ini masih diamalkan, dihidupkan, diusahakan, didakwakan, dan seterusnya, maka akan dijaga oleh Allah. Jadi jaganya, peliharanya, jagat raya Allah itu bergantung daripada umat Islam ini menjaga daripada agamanya. Gitu Pak. Artinya apa? Sebetulnya mereka orang-orang di luar Islam itu rezeki mereka, kehidupan mereka ini bergantung daripada amal umat Islam. Jadi gitu. Ketika umat Islam yang ini teguh dalam amal agama dengan baik, mereka pun akan diberikan rezeki oleh Allah. Jadi gitu. Jadi nebeng daripada umat Islam. Tapi ketika umat Islam itu nanti sudah semakin jauh daripada agamanya, meninggalkannya dan mengamalkannya lagi, maka akan turun daripada satu malapetaka bala bencana yang itu juga akan menimpa kepada seluruh manusia. Jadi itu sudah ya. Jadi Allah ciptakan dalam semesta ini sebetulnya semata-mata karena agama. Ya, agama ini perkara yang paling mulia di muka bumi ini. Maka siapapun, apapun yang ada hubungan dengan agama ini maka jadi mulia. Di nabi-nabi, ya, para rasul, mereka lah manusia termulia di muka bumi. Kenapa? Karena mereka lah yang paling besar daripada jasanya terhadap agama, yang banyak berusaha, berjuang, berkorban, ya, untuk agama. Maka mereka menjadi mulia. Jadi itu. Sehingga terus turun ke bawah para aulia, ya, para kasih Allah, para ulama-ulama, ya, kemudian orang-orang soleh dan seterusnya. Jadi kemuliaan itu bergantung daripada besar kecilnya orang itu ada pengorbanannya terhadap agama. Ya, jadi maka di bumi ini yang paling mulia bangunan itu masjid, apapun keadaannya, bagaimanapun bangunannya, gitu ya. Selama itu tempat daripada masjid digunakan bersujud, bersolat, maka tempat itu menjadi paling mulia di muka bumi. Maksudnya khairul biqa masajiduha, sebaik-baik daripada tempat di muka bumi adalah masjid. Walaupun sederhana biasa, mungkin ya sekedarnya saja, tapi karena gunakan bersolat beribadah maka jadi mulia. Masyarullah suatuha, dan sebetulnya adalah pasar. Walaupun bentuknya mall besar, pasar juga itu, gitu ya. Mungkin bangunannya bertingkat, mewah luar biasa, megah luar biasa lah, ya. Tapi kalau itu pasar, tetap juga nilainya paling rendah. Ada seorang Nabi belum ada ini apa namanya karaokean belum ada. Tempat apa namanya kafe-kafe, ya, begitu belum ada dulu. Rutin paling dipandang paling buruk itu adalah pasar, gitu ya. Jadi buat orangnya yang masuk pasar, tapi suasana pasar itu, gitu ya. Suasana pasar, kan di pasar tuh banyak orang yang ya sia-sia, banyak ngobrol, orang itu tidak manfaat. Ada yang orang gibah, ngasain orang, ngomongin kejelekan orang, gitu ya. Ada orang mengurangi takaran, timbangan,
ya, berbohong, sumpah palsu, ya. Bahkan ada orang yang nyopet, ya. Ada orang yang bergesek-gesek, macam-macam lah gitu pokoknya. Itu suasana pasar. Karena dipandang adalah tempat yang paling banyak burukannya, gitu ya. Apalagi itu masih ada baiknya itu, cuman banyak keburukannya gitu, gitu ya. Pasar itu ada juga kebaikannya, tapi juga banyak daripada keburukan-keburukan yang di dalamnya itu. Sehingga sebenarnya khairul syarrul. Apalagi sampai sekarang itu yang jelas tempat daripada karaoke begitu, masya Allah. Itu tempat yang memang mesum-mesum gitu. Lebih daripada itu sehingga ada kebaikan sama sekali. Inilah para Rasul, ya. Sehingga benda-benda, barang-barang apapun yang ada dengan agama maka menjadi mulia. Maka ceritakan dalam Al-Quran itu, gitu ya. Sampai binatang seperti anjing yang mengikuti dari Ashabul Kahfi, gitu ya. Jadi anjing itu nggak ngerti agama, cuma ikut bersama orang-orang yang menyelamatkan agama, ya, menyelamatkan daripada imannya, menyelamatkan agamanya. Maka akhirnya anjing itu pun ikut dimuliakan oleh Allah. Bayangin, ngerti apa anjing kan, gitu ya, nggak ngerti agama, tapi ikut dengan orang yang menyelamatkan agamanya, menyelamatkan imannya. Maka anjing itu pun akhirnya disebut juga dalam Al-Quran oleh Allah, dia dimuliakan. Kenapa? Karena ada hubungan dengan agama. Jadi gitu. Apalagi seperti burung hudhud, gitu ya. Burung hudhud yang tadinya diancam oleh Nabi Sulaiman akan dibunuh. Karena Sulaiman itu punya pasukan di kalangan manusia, pasukan di kalangan jin, dan pasukan kalangan burung-burung. Jadi pasukan burungnya banyak, gitu ya. Maka ketika apel besar, sekarang apel besar kita tantaran. Nah, Nabi Sulaiman tidak melihat daripada hudhud. Di mana ini? Burung hudhud nggak ada nih, kok nggak hadir, nggak absen, gitu ya. Awas nanti kalau dia datang, kalau tidak memberikan suatu alasan yang diterima, ya, maka akan dicincang dan sembelih. Ternyata burung hudhud itu datang terlambat, gitu ya, menyampaikan daripada alasannya karena melihat daripada suatu negeri, di negeri Sabak sana ada suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita, di mana Allah memberikan karunia kepada mereka, ya, kemakmuran, kesuburan, tapi aneh mereka itu tidak menyembah kepada Allah. Sehingga kerisauan daripada burung hudhud inilah menjadikan daripada kemuliaan dia, ya. Akhirnya sampailah sampai Nabi Sulaiman yang akhirnya menjadi sebab daripada hidayah seluruh daripada orang sampai itu masuk Islam, ya. Maka akhirnya burung itu diabadikan dalam Al-Quran dan diharamkan untuk disembelih. Ya. Burung itu nggak seberapa. Ya, kalau berbicara nggak bagus Pak, ditampilkan di kontes ya kamu kan itu. Ya. Tapi memiliki daripada suatu keistimewaan. Kenapa? Karena hubungan dengan agama. Jadi apa saja yang hubungan dengan agama ini kan jadi mulia. Jadi karpet itu kalau di masjid ya jadi mulia. Ya. Karpet itu ditanamkan di masjid Pak, ya. Tapi siapapun yang masuki daripada tempat itu kecuali harus lepas dari sandalnya, harus bersih kan begitu kan? Tapi beda dengan karpet yang ada di istana negara sekalipun, gitu ya. Maka mereka akan melewatinya dengan sandal sepatu mereka. Tidak hanya di kalangan orang Islam, bahkan orang kafir pun budal-budal karpet betul-betul, ya. Kenapa ada terhormat daripada karpet di masjid? Karena tidak ada hubungannya dengan agama mereka. Benda itu, karena di masjid maka dan mulia. Jadi itu ya.
Tapi kalau karena masjid ini kemudian letakkan tempat yang lainnya, bukan tempat yang baik, ya nggak mulia lagi. Ya kenapa? Nggak ada hubungannya. Jadi manusia ini bergantung daripada sejauh mana hubungan dengan agama, itulah kemuliaannya. Ya. Maka ketika Jibril ditanya oleh Rasulullah, mana lebih mulia aku dengan kamu? Maka kata Rasulullah, ya tentu mulia aku. Ya, kenapa? Karena kamu diperintah itu, disuruh itu oleh Allah karena untuk aku. Kan gitu. Jibril disuruh oleh Allah kepada Tuhan apa? Kan itu Nabi disuruh oleh Allah begitu kepada Nabi. Maka ketika ditanya, mulia mana engkau dengan agama? Tentu mulia agama, karena aku disuruh oleh Allah untuk agama. Ya. Jadi yang lebih mulia, paling mulia adalah agama. Ya. Dan itu namanya sifat itulah celupan Allah, itulah daripada produknya Allah. Siapa yang mengusahakan, siapa yang mau mengamalkan, siapa yang mau untuk memperjuangkan, maka akan menjadi mulia. Dan jagat raya ini bergantung daripada agama itu sendiri. Ketika agama ini masih diamalkan, masih hidupkan, maka jagat raya akan dijaga oleh Allah. Tapi ketika agama sudah ditinggalkan oleh manusia, maka dunia ini akan dibinasakan oleh itu. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran ini, siapa orang-orang yang mulia ya di kalangan manusia ini, mereka lah orang-orang yang memperjuangkan agama, menghidupkan agama, mengamalkan agama. Siapa mereka yang telah dihinakan oleh Allah? Mereka lah orang-orang yang telah mendustakan agama, ya. Mereka yang telah menentang kepada agama. Makanya fayakfur biha wa yafaqana biaqamal laysu biha bikafirin. Sekiranya mereka orang-orang kafir Quraisy itu mengingkari, ya, maka kami serahkan kepada kaum yang lain yang mereka tidak ingkar. Orang itu sudah diberikan oleh Allah petunjuk, sudah disampaikan kepada mereka daripada agama. Kok mereka ini mengingkari, tidak menerima? Ya Allah akan berikan kepada yang lainnya. Itulah ya. Indonesia ini sudah sampai agama Islam kepada kita, ya, orang Indonesia ini. Tapi kadang-kadang banyak di kalangan orang-orang Indonesia ini sudah beragama Islam, kemudian malah dia keluar dari agamanya, kan gitu kan? Bagi Allah tidak ada masalah seperti itu, tidak menguntungkan Allah, nggak merugikan Allah juga. Ternyata hidayah itu akhirnya apa? Banyak akhirnya diberikan kepada orang lain yang mereka tidak inginkan, ya. Kita lihat di negeri-negeri Eropa, Amerika, dan yang lainnya, justru mereka banyak yang masuk Islam. Jadi gitu. Di Eropa mereka banyak meninggalkan agama Nasrani, kemudian dia masuk Islam karena mereka pelajari, mereka memahami, akhirnya mereka masuk Islam. Di Indonesia ada orang Islam, gitu ya, karena nggak mau belajar, nggak ngerti ekonomi dan seterusnya, akhirnya apa? Justru meninggalkan agama Islam untuk masuk agama lain. Al-Ganti berikan ke tempat yang lain, gitu ya. Ulaika alladziina hadallah fabihudahu muqtadi. Qul la as'alukum 'alaihi ajran in huwa illa dzikran lil 'alamin. Ulaika mereka itu alladziina hadallah, orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Fabihudahu muqtadi, maka dengan petunjuk mereka itulah ikuti. Qul katakanlah wahai kasihku ya Muhammad, la as'alukum 'alaihi ajran, aku tidak minta kepada kalian satu upah atasnya. In huwa illa dzikran lil 'alamin, tiadalah ia Al-Quran ini kecuali suatu peringatan bagi umat seluruh alam. Ceritakan mereka nabi-nabi, ya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, ya, Nabi Nuh, terus sampai daripada terakhir Nabi Muhammad SAW. Itu dikisahkan oleh Allah, itulah daripada contoh-contoh orang-orang yang diberi hidayah.
hidayah oleh Allah, ya, yang dipilih oleh Allah, diberi petunjuk jalannya oleh Allah. Maka dengan petunjuk itu ikuti jalan mereka itu, ya. Bagaimana daripada kesolehan mereka, kebaikan mereka, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang sukses. Kalau kita ingin sukses, maka ikuti orang-orang yang telah sukses sebelumnya. Jadi itu ya. Maka sejarah namanya adalah sejarah. Berarti jangan meninggalkan sejarah. Jadi itu. Melihat kisah orang-orang sukses itu, bagaimana ikuti jejak mereka. Allah selamatkan mereka, Allah tolong mereka, ya, Allah muliakan mereka. Gitu. Dan untuk mereka itu kita ikut. Kita ini beruntung orang-orang yang ditakdirkan Allah menjadi umat akhir zaman, sehingga sudah bisa melihat daripada sejarah orang-orang dahulu di kalangan mereka yang sukses dan juga di kalangan mereka yang gagal. Ya. Allah ceritakan juga kepada kita orang-orang yang gagal, sekalipun mereka seorang raja besar, ya, seperti Namrud, Fir'aun dan seterusnya. Walaupun punya kerajaan besar, kekayaan yang banyak, kekuatan daripada tentara yang hebat, tapi ketika mereka menentang Allah dan Rasulnya, tidak mau menerima agamanya Allah, akhirnya mereka dijadikan oleh Allah orang-orang yang gagal. Jadi, ya, sekalipun mereka seorang raja, seorang penguasa, gitu ya, begitu. Ataupun seorang pemompak sebagaimana Qarun, gitu ya. Seorang pejabat sebagaimana Haman, ya. Ini artinya apa? Contohkan orang besar-besar di kalangan mereka itu, kalau mereka tidak taat kepada dan Rasulnya, ya, mereka ini tidak mau untuk menerima agama Allah, mereka akhirnya menjadi orang yang gagal. Jadi apalagi hanya orang yang cek-cek, gitu ya. Orang besar saja menjadi gagal akhirnya, ya. Bagaimana nasibnya daripada Fir'aun akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Bagaimana nasib daripada Qarun ditenggelamkan juga oleh dalam bumi. Ya, bagaimana Haman, sama semuanya. Ya, akhirnya binasa juga mereka. Harus ceritakan juga kepada kita orang-orang yang dipandang miskin, lemah, gitu ya. Sebelum para sahabat juga ada namanya Luqman Hakim. Luqman Hakim ini diceritakan oleh Allah karena ahli karena bijaknya, ya, ahli hikmah, karena ilmu yang dalam, ya, agama yang kuat, ya, keyakinan yang mantap. Masya Allah. Sekarang seorang budak, Luqman Hakim, ya, tapi dia orang sukses, gitu ya. Masya Allah. Juga para sahabat-sahabat Nabi, ya, yang awalnya pada lemah, gitu ya, sebagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ya, Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Itu dulu hamba-hamba sahaya, tapi menjadi orang-orang yang sukses, ya. Ya Pak, beramal karena agama. Jadi itu agama, itu ya. Jadi agama itu Allah gambarkan seperti ikan di dalam air. Kalau ikan dalam air itu semakin banyak, semakin dalam, gitu ya. Ikan itu kan semakin tenang, gitu ya. Kita nggak ada lihat ikan di laut stres, kan, tidak tenang, gitu ya. Jadi gitu. Semakin luasnya air, semakin banyaknya daripada air, maka semakin tenang, gitu kan. Begitupun manusia ini, semakin daripada agama itu dihidupkan, diamalkan hidupnya itu, maka semakin tenang hidupnya. Jadi gitu. Semakin airnya sedikitnya, tidak lagi. Ya kan airnya cuma sedikit, ya. Ya bukan sana sini aja gitu ya. Nah gitu. Sana enggak lagi, gitu ya. Nah, seenak-enak daripada ikan di akuarium, atau enak daripada ikan yang ada di air yang lepas, gitu. Jadi ketenangan keperaman seorang itu tergantung daripada dalamnya agama yang ada pada dirinya, seperti begitu. Makanya orang-orang yang dijamin oleh Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada bersedih hati. Mereka siapa?
Mereka orang-orang yang memang dalam agamanya, ya, keyakinannya, amalnya, dan seterusnya. Qul as'alukum alaihi ajra, katakanlah dari kasih yang Muhammad kepada mereka orang-orang Quraisy ketika itu, aku tidak minta upah pada kalian dalam menyampaikan agama ini, ya. Tidak merugikan kalian, kalian terima, silahkan, tidak terima juga silahkan, ya. Nabi tidak minta upah sama sekali, ya. Karena Allah telah menjamin kepada bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min wa ila dzikral alamin. Karena ini agama, ini Al-Quran, adalah merupakan suatu peringatan bagi umat seluruh alam. Jadi hidup ini sekali-kali, ya, di dunia ini cuma sekali-kali, tak akan berulang kembali hidup di dunia seperti sekarang ini, gitu ya. Ini sekali-kalinya. Kalau sekali-kalinya ini sampai orang itu tidak mendapat petunjuk, sampai dapat hidayah, dan sampai ngerti daripada masa hidupnya, benar-benar celaka. Saya ini kadang-kadang, saya ini merenung, gitu ya, mikirkan. Mungkin kalau isi satu pagi di sini Ustaz Afif, gitu ya, kan menerangkan bagaimana kondisi orang yang dari mulai sebelum mati sampai kematian, gitu ya. Jadi kita ini Pak, ditakdirkan Allah sudah menjadi manusia, takkan bisa berubah menjadi makhluk yang lain. Kalau sekiranya kita jadi binatang, mungkin mati selesai urusannya, ya kan? Selesai urusannya kita ini. Nggak akan dituntut, nggak akan ada hisab, nggak ada apalah gitu. Nah, kita ini sudah takdir Allah sudah jadi manusia. Mau tidak mau nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masya Allah. Rasanya kita ini semakin hari, ya, semakin bertambah umur, dikatakan bahwasanya orang itu tidaklah bertambah daripada umurnya kecuali bertambah dekatnya daripada kematian. Jadi kita semuanya sebetulnya Pak sedang berjalan menuju kubur masing-masing. Ada yang sudah sampai, ada yang sudah tinggal dekat, hampir sampai, gitu ya. Ada sekian perjalanan, separuh perjalanan, dan seterusnya. Masya Allah. Ini yang mungkin perlu kita renungkan bersama-sama. Makanya dikatakan akhiru min dzikri qatilah. Perbanyaklah kalian itu untuk mengingat daripada perkara yang bisa untuk memotong kelezatan. Masya Allah. Sudah telah jadi manusia, gitu ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seorang yang dijamin oleh Nabi, gitu ya, akan memasuki surga antara umat manusia ini setelah daripada para nabi dan rasul, gitu ya, kecuali Abu Bakar Siddiq. Itu pertama kali masuk surga di kalangan manusia biasa yang bukan nabi dan para rasul. Itu setakutnya. Loh, kadang-kadang berpikir kalau sekiranya menjadi guru saja, ya mungkin disembelih nanti makan selesai, gitu ya, atau jadi pohon terbang selesai, dia. Tapi tadi sudah belum jadi manusia, gitu ya, masya Allah. Makanya kadang-kadang kita renungkan, gitu ya, orang-orang di kalangan pejabat di negeri kita ini, yang mana mereka umurnya sudah tua-tua juga sebetulnya. Rata-rata mereka ini sudah 50 ke atas lah, ya. Banyak kan demikian, ya, banyak di sumber sendiri juga. Artinya apa? Kenikmatan yang akan dirasakan itu tidak lama lagi, gitu ya. Kekayaan yang mereka miliki itu juga tidak akan dimakan semua oleh dirinya, ya. Padahal pertanggungjawaban nanti di akhir itu sangat berat, luar biasa, ya. Masya Allah. Maka orang itu tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya, itu hati jadi keras. Jadi, kenapa hati jadi keras itu? Memang berawalnya itu orang itu terisi perutnya dari perkara yang haram, hasil yang haram. Barangkali hasilnya dari haram, maka masuk dalam perut ini tumbuh menjadi darah dan daging, itu memang menjadikan daripada penghalang, jadi gelap. Makanya sulit untuk menerima daripada nasihat. Jadi itu. Maka diajak kebaikan itu sulit, gitu ya. Diingatkan sampailah
didemo ya. Jadi ya nggak berubah. Masya Allah. Sebenarnya kasihan mereka, kasihan betul, kasihan. Udah, nikmatnya dirasakan nggak seberapa. Ya, kekayaan yang mereka miliki tidak akan bisa nggak akan dinikmati semua. Ya. Katakan di dunia ini nikmatnya apa? Seperti nikmat makan. Seberapa banyak mereka beliau-beliau itu makan? Ada seberapa, ya kan ya? Dan seenak-enaknya makanan pun juga paling-paling juga dari ujung, dari mulai dikunyah sampai ditelan selesai itu nikmat itu, ya kan? Apa saja selesai itu semuanya, nggak terasa lagi sudah, itu pun nggak terasa, ya. Orang itu kenyangnya daging, rendang, sate, gulai dan seterusnya Pak, ya, dengan kenyangnya daripada terong atau mungkin kangkung dan seterusnya Pak, ya, sama nasi sama saja selesai itu, gitu ya. Dia terus nggak terus enak tersisi juga enggak, gitu ya. Enak itu seperti itu, gitu ya. Yang kedua nikmatnya orang bersenggama, bersetuju. Ya cuma sampai orang itu orgasme selesai, saya itu udah enak sudah. Seberapa lama? Sama seperti orang makan juga sama sebetulnya. Jadi gitu. Udah tua-tua juga, paling sudah banyak berkurang juga. Apa kenikmatan juga, gitu ya? Tua-tua sudah. Ya seperti mudah jelaskan gitu ya, Pak. Jadi nikmat tidur, ya, nikmat tidur. Nikmat tidur udah tua juga nggak seberapa nikmat tidur itu, ya. Kadang ditidurkan di tempat tidur, kadang susah tidur, gitu ya. Begitu duduk di tempat pengajian, gampang tidurnya, ya sih tidur. Tapi tempat tidur kan, mereka kadang-kadang baca-baca atau lihat TV, ya, sengantuk, Pak, tidur Pak, kamar tidur. Begitu ditidurkan, gitu ya, kadang-kadang susah tidur malahan. Di tempat tidur malah kadang-kadang susah tidur, gitu ya. Nikmatnya apa? Nikmat dunia cuma 3 ini, gitu ya. Yaitu apabila sudah orang itu umur katakan 50, gitu ya, itu sudah banyak berkurang sekali. Tiga nikmat itu. Ya. Makan juga sudah berkurang, makan banyak-banyak, gitu ya. Harus hati-hati dan seterusnya, kan gitu kan ya. Yang kedua juga gitu. Yang ketiga sama. Masya Allah. Sementara itu nanti semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman itu Pak, 700 tahun berapa umurnya? Terima setahun lah kan dia. Dibaca bermacam-macam itu. Menjadi raja kaya raya gitu ya, sampai katanya 400 tahun itu tidak pernah sakit sama sekali. Iya kita nggak pernah, batuk-batuk aja nggak pernah. Apa kita corona sama sekali, gitu ya. Jadi begitu. Tetapi karena dia tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, nggak mau untuk mengamalkan agama, ya. Setelah sekarang sudah usai, sudah berakhir semuanya. Kenikmatan yang dirasakan ratusan tahun yang lalu sudah berakhir semuanya ini. Dan 3000 tahun yang lalu dia telah meninggal dunia, tinggal kesulitan dan penderitaan, ya. 700 tahun lamanya, ya. Yaitu kira-kira 1 hari sedikit lah, setengah hari lah, nggak ada sehari itu 1000 tahun, gitu ya. Kalau 700 berarti kan sampai 1 hari. Kalau 70 tahun, gitu ya. Kemudian dia korbankan kenikmatan akhirat yang selama-lamanya demi untuk mengejar kenikmatan dunia. Alangkah ruginya, gitu ya. Padahal dunia gini-gini tuh, nikmat dunia itu kita udah merasakan Pak. Makan enak juga kita pernah merasakan, gitu ya. Senggama juga kita rasakan, gitu ya. Tidur juga kita rasakan. Coba, kayak apa sih nikmatnya? Itu juga, gitu ya. Nggak beda jauh, gitu ya. Kalau nikmat yang seperti itu sampai kemudian dikorbankan, ya, mengorbankan daripada akhirat hanya demi untuk mengejar daripada nikmat yang sedikit itu, alangkah betapa ruginya,
gitu ya. Nikmat dunia ini Pak, apa yang kita makan siang tadi sampai sekarang karena masih terasa nggak nikmatnya? Nggak terasa. Gimana nikmatnya, gimana rasanya, gimana? Nggak lupa. Begitulah itu juga nanti di akhirat ketika orang itu dibangkitkan ya di alam kubur, orang sudah lupa semua bagaimana dulu nikmat dunia. Jadi Ibu ila dzikril alamin. Jadilah daripada Al-Quran ini ya, agama ini adalah suatu peringatan, pelajaran bagi umat seluruh alam ya. Ini diingatkan ini nikmat. Kalau kita ini membuka dalam Al-Quran, maka di dalam Al-Quran itu hati menjadi nikmat karena daripada nutrisi buat hati kita, gitu ya, vitamin buat diri hati kita, rohani kita ini. Maka hidup jadi sederhana sebetulnya hidup ini. Ketika agama itu betul-betul dijalankan dengan baik, dipahami dengan baik, itu begini aja, ya. Maka tidak salah kalau Allah itu mengatakan dunia itu ya laibun walahun, ya. Bahwa hati dunia ilah laibun walahun, dunia itu ya kayak main-main belaka, ya. Senja gurau, gitu ya. Pagi berangkat, sore pulang, itu kan kerja. Walaupun main, tetapi permainan juga nggak boleh main-main, ternyata. Walaupun permainan ternyata apa? Tidak boleh main-main, kan gitu kan ya. Dasar bola itu Pak, walaupun permainan, kalau main-main ya bulan terus, gitu ya. Nah jadi rugi ya kan? Harus sungguh-sungguh, permainan sungguh-sungguh, apalagi yang benar-benar. Kalau disungguh ya. Masya Allah. Maka sebagai teman Masya Allah. Ya, kita sudah menjadi manusia yang nanti bagaimana nanti setelah daripada kehidupan ini bagaimana kita bisa. Jadi sehingga kita akan banyak beristighfar kepada Allah, ya banyak kesalahan, banyak dosa-dosa kita. Maka mohon ampun kepada Allah agar supaya apa? Aib kita, keburukan kita, dosa kita ditutupi oleh Allah, gitu ya. Sebagaimana Allah menutupnya di dunia ini, gitu ya. Maka itu wala tukhzina yaumal qiyamah. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, berikan kepada kami sebagaimana apa yang Kau janjikan kepada nabimu, kepada kami Allah itu surga. Wala tukhzina, dan jangan Kau sampai hinakan, rendahkan, permalukan, gitu ya, dari kami ini. Sebab Pak, kalau aib kita ini dosa kita dibuka, itu luar biasa rasanya. Makanya tidak perlu melihat tuh zina yang mampu. Makanya Imam Ghazali mengatakan, Maha besar Allah yang menutupi daripada aib manusia. Sekiranya dosa itu dibiarkan oleh Allah atau berbau, nah, ya, mungkin tidak seorang pun yang mau berdekatan dengan saya. Jadi gitu, ya Pak. Kalau dosa yang sangat berbau, gitu ya. Dosa saya ini berbau, mungkin Bapak gak ada yang mau ngasih sama saya, ya. Ditutupi langsung. Masya Allah. Makanya betul kalau kata-kata itu alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu hanya miliknya Allah saja. Manusia nggak pantas banget dipuji itu kan. Salah gitu, salah itu, gitu ya. Kenapa? Karena banyak dosanya sebetulnya, ya, banyak kesalahan. Ya. Orang itu adalah modal dinas, kemudian modal muttaqin. Ada beda apa? Ya. Petunjuk itu ada sifatnya umum kepada manusia, gitu ya. Ada petunjuk kepada orang-orang yang telah ditunjuk oleh Allah berikutnya, gitu ya. Maka hidayah itu harus bertingkat-tingkat, gitu ya. Maka kita terus memohon kepada Allah. Nah, Al-Quran ini kan dalam takin. Dalam takin itu apa? Orang yang sudah beriman, orang bertakwa, maka Al-Quran itu semakin menguatkan keyakinan kepada kita, gitu ya. Jadi itu. Nah, kepada manusianya, mungkin diajak dulu, kenalkan kepada Allah, ya. Kenalkan kepada Maha Kuasanya Allah, kepada Allah seterusnya. Itu setelah dia beriman, ya maka baru menjadi satu agama bagi teman-teman, ya.
Jadi bertingkat, ya. Pak, boleh sedikit Pak? Ya. Assalamualaikum Pak. Ya. Ini mengenai tadi berbicara tentang seorang pimpinan gitu ya Pak ya. Nah, selama ini kan kita sering mendengar sedikit-sedikit kita mencari justifikasi ketika mungkin seorang pimpinan atau pemimpin itu berbuat jahat, kita mengambil jalan tengah seolah-olah kita doakan supaya dibukakan pintu hatinya, seolah-olah kita doakan dia menjadi lebih baik. Nah sekarang yang mau saya tanya Pak, boleh nggak Pak sebetulnya kita mengambil juga sisi lain? Jadi kalau pemimpin itu zalim, kita doakan supaya dia mendapatkan keburukan. Itu gimana Pak? Konsep itu, ada yang bilang katanya tidak apa-apa Pak. Bisa juga kita misalnya berharap dia itu jatuh atau gimana. Iya. Itu gimana Pak? Dua-duanya itu ada contoh. Ada contoh. Artinya kalau orang itu, orang pimpinan itu masih orang Islam, ya, maka hendaknya diberikan nasihat dan didoakan. Tapi kalau pimpinan itu orang kafir, boleh doakan daripada suatu kebinasaan. Karena itu ada contoh dalam Al-Quran sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya dan juga kisah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Jadi gitu, menjaga suatu kebinasaan. Itu ada dalam Al-Quran. Jadi gitu. Nah, Kalau muslim juga boleh Pak. Karena muslim kan juga kita nggak tahu keadaannya bagaimana, dia pura-pura bagaimana. bergantung kedolimannya. Jadi ya. Nah, kalau doakan pertama doa yang baik, ya, ada nasihat khususnya. Kalau mungkin sudah berlebihan, ya, maka dosa katakan layak hukum jarak bisuki minal qaul. Sebetulnya tidak boleh mendoakan satu doa buruk, tidak boleh kecuali orang yang dizalimi. Kasus kita gimana sudah? Kita sudah menjelekan Nabi kita, sementara umat Islam ini sangat benci juga seolah menghukum lagi sebagai. Iya. Makanya umat Islam di seluruh dunia minimal mengajarkan beberapa berita, gitu kan Pak? Ya sekurang-kurangnya kan begitu, itu sebagai ekspresi daripada penolakan daripada kezaliman mereka, ya. Jadi gitu. Jadi begitulah minimal begitu, ya. Tidak ada. Jadi Ada makan saja itu sama kecil. Mudah sekali membicarakan makan saja itu. itu kan kata dia. Kata dia. Iya. Jadi itu. Jadi dulu para sahabat kalau ada Rasulullah dihina, marahnya luar biasa. Gitu ya. Apalagi sahabat tahu betul siapa Rasulullah yang hari-hari kecintaannya, kasih sayangnya, kelembutannya luar biasa, rasakan secara langsung, gitu ya. Pada orang menghina Nabi, berdua kan langsung enggak sama Allah, misalnya sama sekali, gitu ya. Jadi Kalau ada orang tertentu yang menganggap bahwa kalau Nabi kita dihina kita nggak perlu marah, itu sebetulnya orang itu ngaco ya Pak. Karena ada juga yang mengatakan supaya kita bersahabat, bersahabat kita sendiri Allah. Kita kadang-kadang suka dimain-mainkan suka seperti itu. ya ada berbagai macam. Itu karena apakah dia bodoh, gitu ya, mungkin dia bodoh dia nggak ngerti, gitu ya, atau dia ini munafik, bisa jadi terjadi, gitu ya. Jadi kalau mamanya orang tuamu dihina orang, apakah engkau juga istilah aja gitu? Ya. Nah, begitulah. Kalau orang tua kita jadi hina kita nggak terima apa? Apalagi kasih kita. Padahal Rasul mengatakan tidak sempurna iman seseorang sehingga aku nahabu ilaihi. Sehingga aku lebih cinta pada olehmu daripada waladihi daripada bapaknya, orang tuanya atau sampai. Jadi Nabi lebih dicintainya bisnya dibandingkan dengan orang tua sendiri. Kalau kita sama orang tua aja kita cinta, kita sayang, akhirnya hina orang, kita bisa melakukan apa lagi Rasul. Jadi kalau mamanya ada Nabi hina, kalau dia nggak ada rasa apa namanya, kalau ditanyakan doang, gitu ya. Jadi itu ada apa gitu artinya, ya. Cukup ya, insyaallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.